Cika, Vivi, kemudian Shannon, Giurano, sama Laura. Yuk, kita berdoa dulu. Senjai woman ya, guys, tahu kau. Santi, Kamsieni, Xin các老sư有什么现在我们要开始学习了，请您保佑我们一块学习健康成长。Amin. Doanya yang lama. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini sudah pada datang semua belum? Belum. Teman-temannya di mana ini? Belum. Masih 15 anak loh. Iya, enggak apa-apa deh. Kita baca-baca dulu ya. Siapa ini? Excel, ayo dibaca. Silakan Excel. Aduh, tahu aku masuknya tadi. Aduh, enggak Harusnya apa-apa. masuknya nanti. Ayo dibaca. Setingin Orang itu ya, Pak. Paragraf 1 ya. Silahkan. Di sebuah padang rumput terdapat sebatang pohon rindang yang cantik, penuh dengan dedaunan yang hijau dan segar. Dan pohon itu sangat bangga dan merasa sangat dibutuhkan. Lihatlah, kami memayungi rumput-rumput hijau dan singa yang kepanasan. Tanpa daun, pohon itu tidak indah. Kemudian akar berkata, tapi kamu juga perlu ingat kami. Kami adalah akar. Kami terkubur dalam tanah. Kamilah yang selama ini memberi makan minum batang pohon sehingga membantumu bisa tumbuh. Akhirnya si daun pun merasa malu dengan apa yang diucapkannya. Lalu berkata pada akar, maafkan aku akar. Memang benar tanpa akar, pohon tidak mungkin bisa tumbuh. Kalau pohon tidak tumbuh, mana mungkin daun juga bisa tumbuh. Iya. Terima kasih Excel. Pesan moralnya apa berarti, Nak? Boleh dibaca itu yang ada di sebelah kanan bawah? Aku yang baca. Iya, silakan. Tanpa bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, belum tentu kita akan memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Benar sekali. Jadi teman-teman, ini ceritanya adalah kita tidak boleh sombong intinya ya. Wah, Lause, aku sekarang bisa Mandarin, hebat. Lebih hebat dari Rasa Septi. Nah, gitu. Tapi harus ingat, di belakangnya kamu ini ada banyak yang mendukung, iya kan? Nah, kemudian, lah Lause, aku sudah paling hebat nih di kelas 6. Aku sekarang sudah menjadi orang yang pintar main piano, misalkan. Tapi jangan lupa, di belakangnya ini siapa yang pernah ngajarin piano, siapa yang memberikan les piano, mama yang mendukung kalian, mendoakan kalian, iya enggak? Ya, ada yang hari ini ikut lomba ya? Banyak ya yang ikut lomba, sudah di-like teman-temannya? Lupa loh, Ustaz. Loh kok lupa? Ayo lihat teman-temannya di-like, diberikan komentar yang bagus. Itu salah satu bentuk dukungan kita ya. Ayo Graven lihat dan senyum-senyum. Ayo Graven di komen yang bagus. Ya. Ya, di komen. Jangan di komentar yang jelek, itu sama saja dengan gini loh ya jangan. Kita itu mendukung temannya. Ya. Temannya itu bikin video itu nggak butuh 1 kali 2 kali loh ya. Tahu lah, Ustaz. Gak usah diomongin lagi, tahu lah, Ustaz. Iya, yuk didukung temannya. Kalau bisa dikasih tahu ke saudaranya juga, ini saudaraku, tolong di-like teman-temanku ya, gitu. Lomba apa itu, Ustaz? Lomba apa? Lah, kamu kok nggak simak sih? Itu lomba apa, Nak? Membuat video untuk hemat energi yang diselenggarakan oleh siapa?
yang diselenggarakan oleh siapa? Kampung Kids ya. Nah, ini teman-temannya banyak yang ikut ini. Kenapa ini? Kelas 6 kok yang ikut cuma sedikit. Kenapa yang lainnya nggak ikut? Nggak mau membuat video. Oh, mau buat video. Mau ke toilet. Ini Losa Septi itu nggak banyak PR supaya kalian bisa ikut lomba-lomba. Kalau Losa Septi perhatikan nanti sampai 2 minggu lagi 32 GB banyak apa namanya, nggak Losa Septi kasih banyak PR, kemudian ternyata banyak yang nggak ikut lomba, PR-nya Losa Septi banyakin lagi nanti. Iya dah, Iya dah. Oh, ayo ini Laura nggak tahu ini yang ikut yang sudah aktif Daniel, Pau Pau, Cika, kemudian ada Junior Ivana. Nah, yang lainnya belum ini. Loh, Septi belum pernah melihat TV. Kemudian Excel, aku selalu Kenan, Iya, Kalian Dani, nggak tahu. Raven, Puri belum, Josephine, Warren, Monica, Valdi, Jesslyn ini, Laura, Angel, Jocelyn, udah Sharon pernah belum ikut. pernah ikut lomba ini. pernah ikut lomba loh, Pernah loh, Nah, tapi yang Losa Septi sekarang ini Oh, lihat yang itu yang Septi paling aktif lihat. Pau Bukannya sama sampai- Daniel. Kelas 6 ini loh belum ada yang ikut lomba ini. Coba. Yang kan Losa Septi sudah ngelis ini siapa aja yang ikut lomba. Iya enggak? Ayo, nanti lomba lagi. Bentar lagi banyak lagi lombanya. Nanti kalau di SMP itu sudah jarang lomba-lomba. Nah, jadi kesempatan kalian itu di SD ini dimanfaatin baik-baik. Ya, sekolah 6 tahun. sekolah 6 tahun loh. Ayo, anaknya lo seperti yang playgroup aja ikut lomba. Masa yang kelas 6 nggak mau ikut lomba, ya kan? Gio sudah pernah ikut lomba. Ya, Gio sudah pernah ikut lomba. Yang penting itu berani dulu, ikut dulu, ya. Nah, oke. Terus habis itu sekarang kita akan membaca literasi yang kedua. Jadi literasi yang pertama tadi mengenai dukungan ya. Jadi setiap orang yang sukses, nah ini juga perlu kita dukung. Kayak tadi temannya yang ikut lomba harus juga kita dukung. Tapi kalau sudah juara jangan lupa juara juga karena dukungan dari teman-teman ya. Tapi kalau Iya. parah. Nggak boleh sombong. Sekarang kita baca literasi yang kedua. Yuk. Ini. Sebentar. Lause ingin mendengarkan suaranya siapa ya? Valdi, sudah ya? Valdi pernah baca? Sudah pernah. Jesslyn coba. Oh, bentar-bentar. Jesslyn sudah pernah ya. Angel. Ayo Angel, silahkan dinyalakan kameranya, dinyalakan mikrofonnya. Angel, silahkan dinyalakan kameranya, dinyalakan mikrofonnya, dibaca ini literasinya. Angel, tidak ada Angel. Angel tidak ada ya. Kita tunggu Angel sampai ada. Di mana Angel ini? Langsung Septi hitung sampai 3, nggak dinyalakan kameranya. Ini Sharon, Angel, Monica, Valdi, Jason langsung out bentar lagi. 1, 2, 3. Langsung Septi out kan ya. Remove, langsung Septi remove. Ya ampun, tega banget sih langsung Septi ini kok di remove. Biar gak off cam terus. Yes. Langsung Septi remove. Berarti udah nggak niat sekolah nih. Udah, dikeluarkan aja. Jadi kena lift loh, kena pencet. Biarin. Oke, biarin yang di sini yang niat sekolah aja. Ayo Sharon. Silakan dibaca Sharon. Ada seorang gembala yang memiliki seekor anjing hebat dan pemberani. Hero namanya. Sejak gembala memiliki hero, tak ada seekor serigala pun yang berani padanya. Domba-domba milik gembala pun selalu aman dari gangguan serigala. Namun setiap hari Hero makan sangat banyak. Porsi makan Hero sama dengan 12 ekor anjing kampung. Gembala
merasa itu sebagai pemborosan. Gembala pun kemudian menjual hero pada seorang bangsawan dengan harga sangat mahal. Dari uang penjual hero, gembala lalu membeli 3 ekor anjing kampung. Tahu hero pergi. Serigala pun kemudian datang kembali dan langsung memangsa semua domba milik gembala. Kini gembala baru sadar ternyata ia malah lebih hemat memelihara hero daripada nggak kelihatan. harus menjualnya. Iya, apa pesan moralnya dibaca sekalian, Nak? Cermatlah berhitung sebelum mengambil suatu keputusan agar nanti kita tidak mengalami kerugian. Iya, jadi kita harus cermat dulu menghitung dalam mengambil suatu keputusan. Nih, menghitung. Berarti yang kita butuhkan ilmu apa dalam cermat menghitung Jangan ini? bilang matematika. Jangan terus bilang ilmu apa. Semua mata pelajaran di Ilmu sekolah. apa terusan? Ilmu pengetahuan toh. Ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan sosial. Kalau ilmu hitung, Kalau enggak matematika itu apa terusan? Orang dari kamu lahir itu loh sudah dihitung. Kamu sudah mendapatkan matematika. Coba ada yang ketika lahir, ketika kita lahir, oh bahkan sebelum masih di dalam kandungannya mama nih, itu kita sudah dihitung dulu, diprediksi nih, ya, diperiksa sama dokter. Nah, diperiksa sama dokter. Apa perempuan? Nah, dihitung dulu berat badannya berapa. Nah, dihitung dulu. Harganya berapa? Jadinya nanti teman-teman, ini semua kalau kelas 6 ini ada yang bercita-cita jadi pengusaha? Adakah yang bercita-cita jadi pengusaha? Amin. Aminin aja. Amin ya. Kalau ada yang bercita-cita jadi pengusaha, nanti kalau mengambil keputusan harus cermat ya. Jadinya harus tahu mana untung ruginya. Kalau pakai kalkulator aja tidak cermat, ini tadi siapa namanya si Hero Dibohongi nanti. Si Hero itu tadi dijual bukan karena dia nggak bisa matematika loh ya. Tapi karena apa? Dia kurang cermat. Nah, jadinya kita harus cermat. Kita harus lebih peka mana melihat keadaan kita. Oh, ini kayaknya lebih menguntungkan deh. Oh, ini kayaknya lebih merugikan. Kayak kamu, kalau sekarang kamu cermat dalam mengerjakan tugas. Oh, aku mengerjakan tugasnya ini lebih menguntungkan deh. Kalau aku nggak ikut mengerjakan tugas berarti aku akan dirugikan. Rugikannya bagaimana? Merugikannya adalah aku berarti nggak naik kelas, nggak dapat nilai. Angel, apakah hadir? Angel, apakah hadir? Itu tapi masih off-cam. Off-cam lagi. Coba yang off-cam langsung remove pokoknya bentar lagi. Kevin, apakah hadir? Hadir. Jesslyn, oke. Coba sekarang Angel yang membaca literasinya. Yang kedua, yang ketiga. Silahkan Angel. Silahkan Angel. Iya. Kedengeran suara TV enggak? Kenapa? Kedengeran suara TV enggak? Sebentar. Angel, silahkan. Kedengeran suara TV enggak katanya Graven sih. Enggak. Angel, silahkan dibaca. Dilihatkan wajahnya kayak Jesslyn ini. Ini cantik banget Jesslyn. Ayo. Dilihatkan wajahnya. Iren. Nggak usah Pak. Iren, dinyalakan kameranya. Ayo Angel. Dilihatkan wajahnya. Nah, nggak usah deket-deket kameranya lah diginikan. Kan gampang. Angel pakai apa sih? Pakai komputer apa pakai laptop apa pakai HP? Langsung. Kenapa Angel? Pakai laptop kan bisa ini. Kameranya dikebawahkan. Coba, kameranya dikebawahkan kan bisa Angel. Kayak Laura ini. Yuk.
Angel? Angel sulit banget sih dikasih tahunya. Kenapa sih? Padahal Coba, udah baik-baik. coba. Kebawakan tuh kayak Geo, kayak Sharon itu. Bisa kan? Lagi, kurang ke bawah. Ini kayak bukan Angel yang live sama lo Septi tiap hari. Ayo kurang ke bawah. Nah, lagi. Enggak apa-apa. Ayo lagi, kurang ke bawah. Kayak Laura ini loh, lihat cantik banget kan? Ana ini walaupun dalam mobil sudah mengusahakan. Angel lo di rumah. Yuk, nah gitu kan? Teman-teman jadi lega. Oh, ini Angel, gimana kabarnya? Kurang ke bawah lagi. Sampai mulut. Ayo, kayak Lasa Septi itu loh. Nah, gitu kan lebih enak. Good. Angel bagus. Ya, tuh kan senyum bahagia kan? Seneng kan akhirnya. Yuk, silakan dibaca Angel. Pada suatu hari matahari dan angin bertengkar, memperebutkan siapa di antara mereka yang terkuat. Masing-masing yakin bahwa dirinya lah yang terkuat. Aku yang terkuat karena tanpa aku bumi akan gelap pada siang hari. Seru matahari. Ya, tapi gara-gara sinarmu yang panas itu banyak makhluk hidup yang kepanasan dan kegerahan. Kata angin. Untung saja ada aku. Aku akan bertiup mendinginkan makhluk yang kepanasan itu. Mendengar matahari dan angin terus ribut, awan kemudian datang menengahi. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Di dunia ini tak ada makhluk Lausu boleh ke toilet Lausu. dan yang paling lemah. Yang ada adalah saling melengkapi kelemahan dan kekuatan masing-masing. Silakan pesan moralnya juga dibaca, Nak. Jangan pernah sombong dengan kelebihan dan kekuatan yang kita miliki, karena kita juga memiliki kelemahan. Oke, terima kasih Angel. Angel cantik banget loh ternyata teman-teman ya. Selama ini wajahnya disembunyikan sama Angel. Ya, besok lagi langsung seperti itu ya Angel. Kalau live, ya jadinya langsung dikasih tahu ke teman-temannya juga sama Lause. Oh ternyata yang live ini Angel, bukan Mama. Gitu ya. Jadi untuk yang ketiga tadi, literasinya maknanya tetap ya Nak ya, masih jangan sombong. Coba menurutmu itu menurutmu kalian ya, menurut kalian itu dosa yang tidak dimaafkan oleh Tuhan itu dosa yang bagaimana? Coba. Dosa yang bagaimana ya? Coba dari ilmu agama masing-masing deh. Percaya Tuhan, yang nggak percaya Tuhan. Yang nggak Iya percaya sih, tapi kalau Tuhan. udah mengaku dosa bukannya dihilangin semua nggak sih? Iya, Hilangin dosa, iya. Kalau nggak mengaku Tuhan, kemudian suatu saat mereka mengaku, sudah ya, diampuni ya dosanya ya. Rata itu dengan tanah. Iya, tapi kalau nggak sungguh-sungguh ya percuma tambah banyak. Kalau nggak sungguh-sungguh, berarti itu Tambah nanti banyak. tetap akan masih akan tetap berdosa ya. Tapi coba sekarang, kita itu percaya nggak? Kalau dulu itu, kita kan semua percaya kalau ada Nabi Adam sama Iblis kan? Ya. Nah, Iblis itu pasti masuk neraka ya. Oh iya dong. Iya. Ya, kenapa? Ya. Dosanya Karena dimaafin. dia jahat. Kenapa jahatnya? Ada yang tahu? Iblis itu Karena tuh dia tuh melanggar kata Tuhan, tidak boleh makan apel tersebut tapi dia makan. yang memakan siapa? Yang memakan itu Nabi Adam atau Iblis? Nabi Adam dong. Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam makan itu? Tapi Nabi Adam kan dimaafkan sama Tuhan. Yang nggak dimaafkan siapa? Iblis. Iblisnya. Kenapa iblisnya kok nggak dimaafkan ya? Karena menghasut memaksa Adam untuk memakan buahnya. yang panjang gitu. Karena menghasut Adam.
kalau sepengetahuannya Loh Septi itu iblis itu nggak dimaafkan sama Tuhan karena yang paling penting satu, dia merasa sombong. Ya, dia merasa sombong. Coba, ketika dia itu diciptakan kan dari api, kemudian Nabi Adam diciptakannya dari tanah. Disuruh menghormati Nabi Adam dengan cara memberi hormat, dia nggak mau. Loh, kenapa aku kok harus disuruh memberi hormat kepada tanah? Dia kan dari tanah, aku kan dari api. Buat apa? Gitu ya. Itu padahal nak ya, Rasul Septi pernah baca lagi ceritanya itu, pernah Nabi Adam itu sudah meninggal kan, tapi kan si iblis ini masih hidup, ya. Iblis ini masih hidup, kemudian si iblis ini bertanya kepada malaikat, malaikat aku ini kok nggak dimaafin sih sama Tuhan, kenapa? Ya coba tanya sendiri, gitu katanya malaikat. Setelah dia tanya sendiri, Tuhan aku mau bertanya kenapa aku tidak dimaafkan sama Tuhan. Ya kalau kamu mau minta maaf ke saya, minta maaf dulu, hormati dulu Nabi Adam. Kan Nabi Adam kan sudah meninggal. Karena Nabi Adam sudah meninggal, ya sana, hormat dulu ke kuburannya, gitu ya. Itu bahkan sampai seperti itu si iblis itu nggak mau. Orangnya masih hidup aja aku nggak mau menghormati Nabi Adam, apalagi orangnya meninggal. Gitu, Nak. Jadinya rasa sombongnya itu masih ada. Ya, jadi rasa sombongnya itu masih ada. Jadinya dia padahal di neraka panas. Lah iya loh. Di neraka dia itu sudah tahu loh. Bahkan dia itu kan diciptakan sebelum kita. Jadi dia itu ilmunya lebih pinter. Ya enggak? Lebih pinter, bayangkan. Iblis itu pasti lebih pintar dari kita sebab dia nggak pernah meninggal. Jadi nenek buyutnya masih ada, kakeknya masih ada, nenek moyangnya dia masih ada. Kalau kita kan sudah nggak ada semua ya, nabi-nabi kita sudah meninggal. Tetapi si iblis ini semuanya masih ada, jadi masih ada turun-temurunnya. Tapi karena dia itu sifatnya sombong, sampai anak cucunya akhirnya dia tidak dimaafkan. Jadi benar-benar ya nak ya, sifat sombong, sifat gak mau menghormati orang lain, ini ternyata dampaknya sampai kita meninggal. Sampai orang yang meninggal, jadi kalau misalkan ini ya, kalau di agamanya Loh Septi, kalau misalkan Loh Septi punya salah nih ke kalian, tapi kalian belum memaafkan Loh Septi, itu berarti Loh Septi harus meminta maaf dulu ke kalian. Gitu. Jadi supaya Loh Septi itu juga harus menghormati ke kalian juga. Gitu. Jadi yang besar juga menghormati yang kecil juga menghormati yang besar. Begitu ya. Ini adalah literasi kita dari awal sampai akhir, ternyata yang kita ceritakan adalah sifat sombong. Betapa sifat sombong itu dapat apa? Menghancurkan kehidupan kita. Walaupun kita itu pinter. Ya ternyata pinter itu, anak pinter itu bukan yang utama ya, berarti ya. Yang paling baik adalah anak yang baik. Setelah baik harus baik sifatnya, ya sudah tidak sombong, tidak apa lagi, tidak iri dengki, itu semuanya adalah sifat yang utama. Baru yang kedua itu pinter. Pinter itu, kepintaran juga anugerah dari Tuhan loh ya. Wah Losa aku ini sudah pinter, aku nggak perlu belajar. Itu juga nggak baik, karena kepintaranmu itu dikaruniai oleh Tuhan. Wah Losa aku ini nggak anak yang bodoh, aku itu nggak sepinter dia. Jangan begitu. Setiap orang itu punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Misalkan kalian itu lebih pintar di mana, yang lainnya nggak bisa menyanyi, misalkan ya, yang lainnya. Misalkan Puri bisa menyanyi ya? Enggak, menari. Puri bisa menari, gitu ya. Gaby bisa menyanyi, Popo bisa menyanyi. Kemudian Graven nggak mau bikin video, sukanya matematika. Ternyata ulangan matematika dapat 77, ya kan? Ayo Graven, dipacu itu kemampuannya ya. Jadi teman-teman jangan malu memacu kemampuannya masing-masing. Oke nak, Loh Septi harap kalian bisa memahami literasi pagi ini. Loh Septi kok banyak ngomong ya pagi ini ya. Aduh. Kita sekarang mau belajar IPA ya. Kita banyak lah sih. Ya, kita mau membahas PR dulu sebelum nanti penilaian harian. Yuk kita pilih tanggalnya nanti penilaian hariannya kapan.
Ayo dilihat kalender. Mau penilaian kalau Pokoknya sudah ya, sudah untuk hari Kamis ya. Hari Kamis minggu depan. hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis itu kan hari Jumat itu kan matematika ya. Iya. Ya, hari Jumat matematika. Coba dilihat kalender dulu. Kita mau ulangan. Cari kalender lah, di sini kalender. Sabtu. Iya, Hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis aja lah, Hari Sabtu lah, Hari Kamis tanggal 28 ya. Coba kamu cari. Enak. Hari Kamis tanggal 28 Oktober. Ya betul. Hari Kamis tanggal 28 Oktober, silahkan dilingkari. Hari Kamis tanggal 28 Oktober, silahkan dilingkari. Sudah? Sudah dilingkari? 21 Kamis ya? Ya. Hari Kamis itu ada jadwalnya IPA kan, tanggal 28 Oktober ya? Iya. Kalau ulangan hariannya matematika kan tanggal 22 Oktober. Oh. Bukan, itu kan matematika tuh. Kalau matematika 22 Oktober. Kalau IPA tanggal 28 Oktober. Matematika dulu Gaby ya. Matematika tanggal 22 Oktober. Ya, aku juga jadi cicil. Matematika dulu, setelah matematika terus IPA. Kayaknya sih aku bisa baca mata terus aku ini soalnya matematika aku kurang lancar. Ya udah. Yuk kita sekarang membahas PR dulu. Silakan dibuka PR-nya halaman 72. Halaman 72 yang nomor 5. Sudah ketemu semua? Halaman 72 buku paket IPA. Nanti soalnya akanlah seperti banyak variasi dengan soal-soal yang seperti itu ya, Nak ya. Soal-soal apa namanya? Nah, ini soal-soal yang yang seperti rangkaian-rangkaian listrik. Coba. Sudah ketemu? Nomor 5. Iya, nomor 5. Bentar lo saya kirimkan dulu. Ada yang nggak punya buku? Apa? Semuanya punya buku kan? Oke, tunggu. Loh, belum di login ini. Titit. Ini harus dilihatkan dulu gambarnya. Scan pakai HP-ku, nanti aku punya aku yang masuk. Kenapa? Oh, tetap saya screen. Biar aku yang masukin WhatsApp webnya. Biar jadi punya aku. Oh, gitu ta. Ini Aku pakai keyboard parah, satu mouse, satu keyboard. Nanti bisa jelasin waktu agama kok dulu. Ya, coba kita lihat gambarnya dulu. Bisa. RH semua. Coba kita lihat baru dulu. ngelem gambar ya. Iya. Yuk, kita lihat gambarnya masing-masing. Ini ada S1. Ternyata S1 di sini ya, di dekatnya lampu 3. Berarti Saklar 1. saklar 1 ini adalah untuk menyalakan lampu 3 berarti kan. Saklar 2 ini berarti untuk menyalakan lampu siapa? Lampu 5. Lampu 5. Oke, saklar 3 untuk menyalakan lampu 6. lampu 6. Oke. Sekarang kalau lampunya semuanya terbuka seperti ini. Saklarnya terbuka. Ini lampu mana yang menyala? Lampu 4, 1, 2. Saklarnya terbuka semua, masih ada lampu yang menyala. Lampu berapa? Lampu 4, 1 dan 2. 1 dan 2. Kenapa? Kok bisa? Karena nggak terhubung sama saklar. Nggak Iya, ada yang karena diputuskan. tidak ada terhubung sama saklar. Jadi ini rangkaiannya ini bisa mengalir. Nah, ini dia. Bisa mengalir dari mana? Ini lampu 4 ini ya, kabelnya di sini seret. Ini mengalirnya ke sini ya, berarti aliran listriknya. Tahu rasa, kelihatan rasa. Good. Nah, kemudian ke sini ya, jadi dia nggak berpengaruh sama saklar. Jadinya walaupun saklarnya semua terbuka, pasti masih ada lampu yang menyala. Kemudian sekarang yang nomor 5A. Dibaca dulu. Coba dibaca, Daniel. Soalnya bagaimana? Nomor 5A.
Ulang. Ih, masih buka buku. Yuk. Silakan. 5A. Apa yang terjadi jika saklar S2 diputus sementara saklar S1 dan S3 disambungkan? Jelaskan. Iya. Jika saklar 1 dan saklar 3 disambung. Jadi saklar 1 ditutup dan saklar 3 disambung. Saklar 2 dibuka. Berarti lampu yang menyala siapa aja sekarang? 4, 1, Oh ya udah, nggak apa-apa Excel. 4, 1, 1, 2, 3, dan 6. Rasanya 6. betul itu. sekali. Jadi yang menyala adalah lampu 4, 1, 2, 3, dan 6. Kalau yang padam lampu berapa? Lampu 5. Pinter. Yang padam lampu 5. Sekarang yang Romawi B, yang nomor B. Silakan VV dibaca. Kok kayaknya papanya Excel sama kayak papa? Gue pinter listrik. Wah, keren. Yuk. Tapi kadang salah. Halaman berapa lu tahu? Aduh, dari tadi kamu ngapain, V? Oh, halamannya nggak ada. Sambil makan itu. Sambil makan itu. Kelihatan itu. Kalau sih Sambil makan itu. sering gitu kok, nggak apa-apa. Halaman 72. Sambil makan itu rasa. Kelihatan suaranya. Oke. Yang penting ketika tutup. Itu ngunya itu. Soalnya nih. Itu ngunya itu. Lihat suaranya itu. Excel udah nggak boleh gitu ke temannya. Nanti temannya tambah nervous. Loh, bener loh itu. Walaupun benar. Jadi ya kamu nggak boleh gitu. Nanti temannya tambah nervous. Ayo, V. Yang nomor cuma berapa, V? tahu. Nomor 5, nomor 1 ya. Nomor 5 yang alas ya. Yang B. Oh, yang ini. Saklar manakah yang harus disambungkan jika penghuni hanya ingin lampu 6 menyala? Iya. Saklar ketiga. Saklar ketiga aja. Oke. Ini kalau walaupun saklar ketiga ini disambungkan, ini masih lampu 4, lampu 1 dan lampu 2 ini masih menyala ya? Iya. Iya, karena tidak ada lagi. Jadi kita harus kasih alasan tuh. Ya, jadi Yang ini kabel. ini alasannya bagaimana? Jadi jika penghuni rumahnya hanya ingin lampu 6 yang menyala itu masih belum bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab lampu 4, lampu 1 dan lampu 2 itu masih dapat menyala dan masih terhubung walaupun semua saklar itu dibuka. Ya. Jadinya ini karena dia itu rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Jadi lampu 4, lampu 1, lampu 2 itu adalah rangkaiannya masih dapat terhubung. Walaupun saklar 1 dan saklar 2 itu terbuka dan hanya saklar 3 yang terhubung. Itu sama aja menghubungkan lampu 4, lampu 1, dan lampu 2. Gitu ya. Jadi jawabannya memang hanya saklar 3 yang harus dihubungkan. Tetapi lampu 4, lampu 1, dan lampu 2 masih akan tetap menyala. Sekarang kita ke soal HOTS. Nah, ini dia. Soal HOTS. Belajar VV tolong di-mute berisi. Kenapa? Nggak jadi orangnya udah mute sendiri. Coba sekarang soal HOTS. Silahkan dibaca Greven. Greven soal HOTS yang halaman 75. Perhatikan gambar di samping. Gambar di atas menunjukkan rangkaian listrik di rumah Made. Lampu terletak di ruang tamu. Lampu L1 dan L2 terletak di ruang keluarga. Lampu L4 terletak di kamar Made. Lampu 6 terletak di kamar orang tua Made. Lampu L5 terletak di dapur dan lampu L7 terletak di kamar mandi. Kamu sekarang ini gimana cara mengerjakannya? Lampu L3 terletak di ruang tamu. Kamu boleh tulisi ya. L3 ruang tamu. Bukunya itu boleh dicoret-coret loh ya. Misalkan lampu 3 di ruang tamu. Kamu boleh tulisi. Kalau misalkan masih belum paham,
ditulisi ruang tamu. Nah, gini ya, ditulisi ruang tamu. Atau ditulisi seperti ini. Orang belajar nggak apa-apa dicoret-coret. Habis itu, lampu 1 dan lampu 2 terletak di ruang keluarga. Berarti di sini ruang keluarga ya. Di sini ruang keluarga, di lampu 2 juga ruang keluarga. Kemudian di lampu 4 terletak di kamar Made. Mana kamar Made? Lampu 4 ini ya. Berarti lampu 4 di kamarnya Made. Setelah itu lampu 6 terletak di kamar orang tua Made. Ini lampu 6 di orang tua. Setelah itu lampu 5 terletak di dapur. Lampu 5 ini di dapur ya. Nah, ini di dalam rangkaiannya itu boleh diginikan, Nak. Setelah itu lampu 7 terletak di kamar mandi. Nah, berarti ini yang di kamar mandi. Yang ini ada di kamar mandi. Kamar mandi. Oke, sekarang yang ditanyakan yang satu. Saklar mana saja yang harus dihidupkan untuk menyalakan lampu di kamar mandi? Nomor 1 yang di kamar mandi. Kamar mandi. Berarti saklar mana aja? Berarti yang dihidupkan. Saklar 1, ya. Kemudian saklar berapa lagi? Yang saklar 2. Berarti S1 dan S2. Ini ya. Nomor 2. Sekarang. Jika hanya saklar 3 saja yang dinyalakan. Saklar 3 yang dinyalakan. Berarti yang ini aja ya yang dinyalakan. Lampu di ruangan mana saja yang akan menyala? Ruang berapa? Lampu berapa yang akan menyala berarti? 6 aja. Ya, berarti yang menyala S3 terhubung. Berarti yang menyala adalah L6. Yang ditanyakan lampu di ruang mana? L6 berarti di ruang apa? Di ruang kamar. Kamar siapa? Orang tuanya Made. Itu ya. Jadi yang lengkap. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, saklar mana yang harus dihidupkan jika Made ingin menggunakan kamar mandi? Ini kamar mandinya. Saklar berapa yang di sini? 4. Berarti saklar 4 yang harus dihidupkan. Nah, yang harus terhubung. Sekarang, lampu apa saja yang kemudian akan menyala? Berarti yang menyala lampu siapa aja? Kalau S4, kalau saklar 4 yang terhubung, berarti yang menyala? L7 dan? Iya, L5 dan L7. Bisa dari sini? Bisa ya, gampang sekali ya. Isi ya. Isi. Oke, coba sekarang Lause ingin nanti PR-nya seperti ini ya. Lause Sakti akan memberikan beberapa rangkaian listrik. Nah, kemudian nanti kalian cek sendiri, oh kalau saklar ini terhubung siapa yang menyala, gitu ya. Sekarang kita ke soal PR. PR-nya sekarang sudah dibuka semua. Sudah. Di halaman 72. Silakan dibaca Iren. Halaman 72. Romawi A. Nomor 1. Silakan Iren dibaca. Berikut ini perbedaan rangkaian seri dan paralel yang tepat adalah yang mana ya? Coba. Cara menyusun komponen secara paralel, rangkaian seri secara paralel. Salah ya. Rangkaian seri berarti secara berurutan. Kalau paralel berarti secara apa, Nak? Kalau paralel itu dirangkainya secara apa? Bercabang namanya ya. Yang B, jika salah satu komponen dimatikan. Kalau rangkaian seri berarti yang satu padam, satunya padam semua. Berarti B benar ya. Kalau rangkaian paralel satunya padam, maka yang lain tetap menyala. Oh iya, ini kondisi menyalanya ini. Coba, yang D itu berpijar sama terang. Mungkin ada di catatannya sama kayak gitu.
Ada catatan kayak gitu. Kalau rangkaian seri itu ternyata ketika kemarin kita percobaan berpijarnya tidak sama terang. Boleh diubah catatannya. Ya, jadi yang terangnya itu menyala lebih terang itu yang dekat dengan sumber tegangan. Yang paling dekat itu dengan sumber tegangan, itu yang menyala lebih terang. Jadi berpijarnya tidak sama terang. Ada yang satunya redup, satunya lebih terang. Itu karena arus listriknya itu tidak sama. Arus listriknya, tegangannya tidak sama di antara kedua lampu. Tapi kalau si paralel itu berpijarnya sama terang. Gitu ya. Jadi yang D itu kebalik. Berpijar sama terang itu punyanya rangkaian paralel. Kalau berpijar tidak sama terang itu punyanya seri. Yang C, penggunaan kabel dan saklar. Boros kabel dan saklar itu punyanya paralel ya. Kemudian hemat kabel dan saklar itu punyanya si rangkaian seri. Jadi jawabannya yang bebek ya, Iren ya. Yang bebek Iren. Oke, terima kasih Iren. Nomor 2. Silakan Kevin dibaca. Kevin, kamu di mana? Kevin nggak ada. Jocelyn, silakan Jocelyn. Kevin ada Kevin? Ada. Nomor 2 Kevin, silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Alat yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan alat listrik adalah Nah, itu bukan alat listrik ya, itu arus listrik. Jadi soalnya itu belum benar. Alat yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, gitu ya. Menyambungkan arus listrik. Siapa? Berarti saklar. Saklar. Ya, kalau sekring fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Sekring? Sekring untuk apa? Sekring? Sekring itu untuk mematikan arus listrik tapi nggak bisa nyalain lagi kan. Sekring itu Senen gimana ketika apa? Memutuskan arus listrik ketika terjadi konsleting. Ya, jadi kalau sekring itu berfungsi untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi konsleting. Sekarang yang nomor 3. Silakan Valdi dibaca. Nomor 3 silakan Valdi dibaca. Boleh ditulis tadi sekring. Memutuskan arus listrik ketika terjadi konsleting. Lanjut. Di kiri, rangkaian tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, 1. Membutuhkan banyak komponen listrik. Betul apa enggak, Valdi? Betul. Betul. Yang nomor 2. Berarti nomor 1 betul ya. Nomor 2. Jika salah satu alat listrik dilepaskan, alat listrik lainnya tetap menyala. Nomor 2 benar apa enggak? Betul. Betul. Nomor 3. Biaya pembuatannya lebih murah. Salah. Salah, karena kalau biaya pembuatan lebih murah itu seri ya. Berarti yang keempat sekarang Valdi. Alat-alat listrik dipasang bercabang. Benar apa salah? Benar. Benar, pinter. Yang nomor 5, lampu berpijar tidak sama terang. Salah. Salah. Tidak sama terang itu punya seri ya. Alat-alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Ini seri apa paralel itu berarti? Seri. Seri. Berarti yang benar nomor berapa aja? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, betul ya. Yang A ya, nomor 4 sekarang. Silakan Jocelyn dibaca. Ciri rangkaian listrik pada senter ditunjukkan oleh Senter itu rangkaian listriknya apa? Seri apa paralel? 3, 5, dan 6. Iya, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik yang pada senter itu adalah rangkaian listrik secara seri ya. Berarti sisanya 3, 5, dan 6. Oke, terima kasih Jocelyn. Sekarang nomor 5, silahkan Josephine. Nomor 5, silahkan Josephine. Masing-masing komponen pada rangkaian A dapat disambung khususkan tanpa menutupi rangkaian yang lainnya. Berdasarkan ciri tersebut, rangkaian A termasuk jenis rangkaian paralel. Oke, good. Rangkaian paralel. Nomor 6. Kevin sudah. Monica, silakan dibaca nomor 6.
Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Pinter, seri dan paralel. Nomor 7, silakan Shannon dibaca. Jadi, definisinya pada satu rangkaian disambungkan adalah mengalir dan lampu akan menyala. Oke, betul. Arus listrik akan mengalir sehingga lampu akan menyala. Segera dibetulkan teman-teman ya kalau salah. Arus listrik akan mengalir sehingga lampu akan menyala. Nomor 8, silahkan Giorano. Pada rangkaian seri, alat-alat listrik dipasang secara Bagaimana, Nak? Dijawab. Ya udah dijawab yuk, dibenerin. Nomor 8, berarti pada rangkaian seri, alat-alat listrik dipasang secara berderet. Ditulisi, berderet tanpa cabang. Secara berderet tanpa cabang. Nomor 9, silakan Cika dibaca. Makasih. Sama-sama. Perhatikan gambar di samping. Jika satu lampu pada rangkaian di atas dicabut, hal yang akan terjadi dengan lampu lainnya adalah bagaimana? Tetap menyala. Oke, good. Jadi lampu lainnya akan tetap menyala. Terima kasih. Nomor 10, silakan Heavenly. Heavenly, where are you? Oh, Heavenly tidak ada. Heaven. Nomor 10, silakan dibaca, Nak. Nomor 10 ya, Lisa? Ya, nomor 10. Halaman 73. Ya, jumlah kabel dan saklar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih banyak. Kalau rangkaian seri itu hemat kabel, ya. Kalau rangkaian paralel itu yang boros kabelnya, karena banyak cabangnya. Berarti lebih apa? Sedikit guys. Lebih sedikit. Iya, jadi jawabannya lebih sedikit. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 67 ya, PR-nya lagi ya. Halaman 67 ya? Iya, ya, halaman 67. Dibuka nomor 1. Silakan dibaca Middle Queen. Halaman 67 Romawi A nomor 1. Silakan dibaca Middle Queen. Pilihlah gambar di bawah ini. Gambar yang menunjukkan rangkaian listrik seri adalah yang C. Ya, betul, yang C, yang cacing ya. Berarti itu rangkaian listrik seri. Kemudian nomor 2, Jekonia, silakan dibaca. Jekonia, kamu di mana? Jekonia, oh tidak ada. Gaby, silakan dibaca nomor 2. Oh ada. Ya lah sih. Jekonia. Oke, nomor 2, halaman 60. Cari lah sih tadi nih yang temu cepet di kandang. Aduh. Yuk, halaman 67 nomor 2. Halaman 67 nomor 2. Silakan dibaca. Jika saklar es dibuka, lampu yang tetap menyala adalah lampu mana ya? Berarti ya. Lampu 4, lampu 2. Dan lampu 1, lampu 2, lampu 4. Betul, lampu 1, lampu 2, dan lampu 4. Karena di situ nggak ada saklar ya. Saklarnya hanya menghubung ke lampu 3. Oke, selanjutnya nomor 3. Gaby, silahkan Gaby. Nomor 3, Gaby. Rangkaian yang menghasilkan nyala lampu lebih terang adalah rangkaian apa? Paralel. Paralel, betul. Karena kalau rangkaian paralel itu terangnya sama. Ya, kalau rangkaian seri yang satunya terang, satunya lebih terang, satunya redup. Nomor 4, terima kasih Gaby. Nomor 4, Owen, silakan Owen. Arus listrik yang benar adalah D. D, dari arah apa? Dari kutub apa? Dari kutub positif ke negatif. Betul, arus listrik berasal dari kutub positif atau mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau arah elektron mengalir dari negatif ke positif.
Iya, mengalirnya kebalikan ya, dari negatif ke positif itu arah elektron, aliran elektron. Kemudian sekarang nomor 5, Dani, silakan nomor 5 Dani. Dibaca Dani. Rangkaian listrik yang menunjukkan rangkaian seri adalah Iya. Yang mana, Nak? Bebek apa B. dadu? Dadu. Oke, pinter Dani, terima kasih. Yang C rangkaian apa Dani? Yang C. Paralel. Oke, nggak boleh chat. Ayo chatnya, nggak usah chat lagi. Nanti lo Septi sendirikan lo ya. Nomor 6 sekarang. Silakan. Yang belum siapa ini? Yang belum. Lydia, ayo Lydia, Romawi B nomor 6. Lydia, Romawi B nomor 6, silakan. Ya, Lesti. Rangkaian listrik paralel umumnya digunakan pada rangkaian listrik di rumah. Rangkaian listrik di rumah boleh. Umumnya digunakan pada rumah tangga, gitu boleh. Digunakan pada rumah tangga atau rangkaian listrik di rumah boleh. Nomor 7, silahkan. Jesslyn, dibaca Jesslyn. Nomor 7, Romawi B nomor 7, Jesslyn silahkan. Halaman 68, Jesslyn. Jesslyn? Jesslyn. Sharon dah, Sharon. Ayo silakan Sharon. Ya, lagi emang apa Jesslyn nge-like lagi. Kalau dia ngerti. Oh iya. Yuk Sharon deh, Sharon. Silakan Sharon. Romawi B nomor 7. Lampu dipadamkan menyebabkan semua lampu menjadi padam. Rangkaian tersebut termasuk rangkaian listrik seri. Oke, rangkaian listrik seri. Terima kasih. Nomor 8, Puri. Silakan dibaca Puri. Alat yang berfungsi memutuskan dan menghubungkan arus pada rangkaian listrik adalah saklar. Saklar, good. Jesslyn, nomor 9. Silakan. Jesslyn. Oh, nggak bisa. Iya, Jesslyn silakan nomor 9. Nomor 9, halaman 69. Di Ya, rangkaian listrik campuran. Oke, terakhir ya. Terakhir. Siapa ya? Ini Warren. Warren nomor 10. Nomor 10 Warren. Terakhir. Silakan dibaca Warren. Lampu yang terhubung seri adalah Nomor berapa? Lampu berapa? L4 nggak sih? Betul, L4 dan L berapa? L4 dan L3. Betul, L4 dan L3 itu terhubung secara seri ya teman-teman. Kalau L2 dan L1 dan L2 itu terhubung secara paralel. Oke, sepertinya sudah selesai, sudah finish kita. Berarti tinggal minggu depan tanggal 28 itu nanti kita ulangan harian ya. Silahkan dilengkapi tugas-tugasnya yang belum. Nanti Mas Septi berikan soal untuk pemahaman, lebih paham dengan rangkaian listrik seri dan paralel kalau saklarnya yang satu terhubung, yang satu diputus. Gitu ya? Oke. Sol, terima kasih sudah diikuti. Dadah. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat istirahat.